Matriks. Jadi apa sih arti dari matriks ini? Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen atau biasanya isinya itu berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Lalu, untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah matriks A dan matriks B dibuat dalam bentuk huruf kapital. Lalu, untuk ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A, M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana M itu menandakan banyaknya baris dari matriks A, dan N ini menandakan banyaknya kolom pada matriks A. Itulah arti dari M kali N, yaitu baris kali kolom, yang menandakan berapa banyakkah baris maupun kolom pada suatu matriks. Adapun bentuk umum dari suatu matriks yaitu, contohnya, huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A atau namanya adalah matriks A. Sedangkan untuk 4 kali 3 ini merupakan ordo dari matriks A yang menandakan bahwa di sini ada 4 baris dan 3 kolom anggota dari matriks A. A sampai L ini merupakan elemen-elemen dari matriks A atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan baris pertama dari matriks A. Kemudian DEF ini merupakan baris kedua. GHI ini merupakan baris ketiga. Dan JKL ini merupakan baris keempat. Ingat ya bahwa baris itu selalu mengarah secara horizontal. Sedangkan kalau yang vertikal seperti ini, A, D, G, dan J ini merupakan kolom pertama. Kemudian B, E, H, K ini merupakan kolom kedua pada matriks A, dan C, F, I, L ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Sekarang kita sudah mengenal mana baris dan mana kolom pada matriks A. Makanya di sini dituliskan bahwa ordonya adalah 4 kali 3. Karena terdapat 4 baris pada matriks A, ini ada 4 baris, kemudian ada 3 kolom pada matriks A, dan inilah banyaknya kolom pada matriks A. Misalkan di soal menanyakan E itu berada di baris dan kolom keberapa. Sekarang kita tandai. Yang ditanyakan di sini adalah E. Maka kita lihat E ini terletak di baris keberapa? Nah, di sini ya, E terletak di baris kedua. Lalu kita tandai lagi, E itu terletak di kolom keberapa? Iya, E terletak di kolom kedua. Maka E ini berada di baris kedua, kolom kedua. Kemudian G, jika yang ditanyakan itu adalah G, maka kita tandai lagi di sini manakah baris dan kolom pada urutan G. Kita lihat G ini terletak pada baris ketiga dan kolom pertama. Maka G ini di baris ketiga kolom pertama. Selanjutnya adalah C, sama kita tandai lagi C-nya, dan kita lihat C ini posisinya terletak di baris keberapa. Dan ternyata C terletak di baris pertama, kemudian dia di kolom ketiga. Maka C berada di baris pertama kolom ketiga. Kita tinggal melihat urutan barisnya yang keberapa dan kolom keberapakah letak dari elemen-elemen matriks yang ditanyakan. Yang terakhir adalah L. Kita tandai lagi, L ini berada di baris keempat dan kolom ketiga. Maka jawabannya L ini berada di baris keempat kolom ketiga. Begitulah cara kita untuk menentukan letak baris dan kolom pada elemen matriks. Selanjutnya yaitu transpos matriks. Apa sih arti dari transpos matriks ini? Artinya yaitu perubahan letak elemen matriks. Nah, perubahannya ini bagaimana? Perubahan dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris.
Lalu, bagaimanakah cara penulisan dari transpose matriks ini? Cara penulisan transpose matriks ini yaitu disimbolkan dengan huruf T besar atau T kecil. Contohnya seperti ini ya. Transpose dari matriks A. A dipangkatkan dengan T besar, atau transpose dari matriks B atau B transpose. Nah, boleh ditulis dengan B besar untuk menandakan itu merupakan matriks B, dan T kecil ini merupakan transposnya. Adapun contoh dari transpose matriks ini sendiri, misalkan ada sebuah matriks A berordo 3 kali 2, yang artinya di sini adalah ada 3 baris dan 2 kolom, di mana anggota-anggota matriksnya itu adalah 5, 2, 4, 1, 3, 6. Kemudian, jika ditanyakan di sini adalah transpose dari matriks A ini sendiri, adapun perubahannya yaitu menjadi A transpose 2 kali 3 sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, 6. Nah, apa saja perubahan mula-mula dari matriks A menjadi A transpose? Yang pertama, terjadi perubahan pada ordonya. Yang mula-mulanya di sini adalah 3 kali 2, itu menjadi 2 kali 3. Berarti banyaknya baris dan kolom yang mula-mula pada matriks tersebut setelah ditranspos itu akan menjadi kebalikannya. Misalkan di sini ada 3 kali 2, maka setelah ditranspos dia akan menjadi 2 kali 3, di mana mula-mula 3 baris 2 kolom akan berubah menjadi 2 baris 3 kolom. Perubahan lainnya terletak di sini ya. Pada baris berubah menjadi sebuah kolom, di mana penulisan awal mulanya kita buat menjadi baris itu akan menjadi kolom nantinya. Jadi kita tinggal mengubah posisinya saja. Itu tidak hanya berlaku untuk 5 dan 2 saja, tetapi juga untuk 4, 1 dan 3, 6. Coba perhatikan di sini. Semuanya juga berubah menjadi kolom yang awal mulanya baris. Dan adapun perubahan lainnya yaitu mula-mula kolom menjadi sebuah baris. Coba perhatikan di sini. Awalnya 5, 4, 3 ini merupakan suatu kolom. Setelah kita transpose matriks A ini, dia akan menjadi sebuah baris 5, 4, 3-nya. Itu juga berlaku untuk 2, 1, 6 yang mula-mulanya berbentuk kolom, itu akan kita tulis berubah menjadi sebuah baris. Jadi itulah inti dari transpose matriks. Kita tinggal mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kesamaan matriks. Untuk kesamaan matriks, ini ada juga syaratnya, yaitu dua buah matriks dikatakan sama jika ordonya sama dan anggota yang seletak itu harus sama. Bagaimanakah maksud dari ordo yang sama dan anggota yang seletak ini? Misalnya yaitu ada sebuah matriks A, anggota-anggota dari matriks A misalkan ada A1, A2, A3, A4, dan untuk matriks B, anggota-anggotanya yaitu B1, B2, B3, dan B4. Adapun maksud dari kesamaan matriks A dan matriks B, yaitu A1 sama dengan B1, yang artinya di sini adalah nilai yang terletak di A1 ini dan nilai yang terletak di B1 ini harus sama. Begitu juga untuk A2 sama dengan B2. Berarti nilai yang terletak di A2 dan B2 ini harus sama. Untuk A3 dan B3 ini juga harus sama. Begitu juga untuk A4 dan B4 ini juga nilainya harus sama. Agar lebih mudah, kita langsung saja ke contoh. Misalkan di sini ada matriks A dan matriks B, di mana anggota-anggota dari matriks A itu adalah 2, 3, 1, 4. Kemudian matriks B anggotanya itu adalah 2, 3, 1, 4. Ternyata baris pertama dan kolom pertama pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Begitu juga untuk baris pertama, kolom kedua pada matriks A dan matriks B itu nilainya juga sama, yaitu sama-sama 3. Begitu juga untuk baris kedua, kolom pertama, matriks A dan matriks B sama-sama bernilai 1. Untuk baris kedua, kolom kedua, matriks A bernilai 4, dan ternyata di matriks B juga bernilai 4. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa A
itu sama dengan B. Mengapa di sini dikatakan sama? Karena ordonya sama, yaitu sama-sama 2 kali 2, matriks A dan matriks B-nya. Kemudian anggota yang seletaknya juga nilainya sama. Misalkan di sini baris 1, kolom 1, di matriks B baris 1 dan kolom 1 nilainya sama juga, yaitu sama-sama 2. Nah, itu tidak boleh berlaku untuk satu tempat saja, tetapi seluruh anggota yang ada di dalam matriks nilainya juga harus sama. Sekarang di sini anggota dari matriks A 2, 3, 1, 4. Ternyata matriks B bernilai 2, 3, 1, 4, di mana nilai anggota seletaknya sama, sehingga matriks A dan matriks B ini bisa dikatakan dengan suatu kesamaan matriks, di mana A sama dengan B. Contoh kedua, di sini ada matriks C, 2, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 5, yang matriks D-nya adalah 0, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 0. Kita lihat lagi syaratnya. Di sini dikatakan ordonya harus sama. Ternyata ordo dari matriks C dan ordo dari matriks D itu sama, yaitu berordo 3 kali 3. Tetapi untuk syarat yang kedua, di mana dikatakan bahwa anggota yang seletak itu harus sama, ini tidak terpenuhi. Mengapa? Karena di baris pertama kolom pertama pada matriks C bernilai 2, sedangkan baris pertama kolom pertama di matriks D bernilai 0. Di sini terletak perbedaan, di sini 2, di sini 0. Itu bukan merupakan suatu kesamaan. Itu juga terletak di sini ya, perbedaannya. Di baris pertama kolom ketiga di sini 0, ternyata di matriks D nilainya adalah 2. Maka di sini sudah lebih dari satu anggotanya yang nilainya tidak sama. Sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa matriks C itu tidak sama dengan matriks D, karena anggota seletak dari matriks C dan D ada yang berbeda. Contoh soal kedua ini bukan merupakan suatu kesamaan matriks. Contoh soal ketiga, ada matriks E dan matriks F. Anggota dari matriks E itu adalah akar 9, 6, 1, 2 kuadrat. Dan untuk matriks F, anggotanya adalah 3, 6, 1, 4. Apakah ini suatu kesamaan antara matriks E dan F? Kita akan cek satu persatu. Akar 9 itu terletak di baris pertama kolom pertama di matriks E. Sedangkan di matriks F, baris pertama kolom pertamanya itu bernilai 3. Penulisannya berbeda, tetapi hasil nilainya itu akan sama. Kenapa begitu? Karena akar 9 itu adalah 3. Dan di sini juga 3. Berarti nilainya tetap benar walaupun penulisannya berbeda. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua ini nilainya 6, di sini juga 6, berarti benar ya, anggota seletaknya sama. Untuk di baris kedua kolom pertama bernilai sama-sama 1, berarti itu benar. Nah, ternyata terjadi penulisan yang berbeda di baris kedua kolom kedua. Di matriks E itu adalah 2 pangkat 2, sedangkan di matriks F itu adalah 4. Walaupun penulisannya berbeda, tapi nilainya itu sama-sama 4 maksudnya. 2 pangkat 2 itu kan 4. Dan di sini 4. Karena sama-sama 4, ini tetap benar. Walaupun penulisannya berbeda. Karena anggota seletaknya bernilai sama. Berarti matriks E dan F ini merupakan suatu kesamaan matriks. Contoh soal dari kesamaan matriks yaitu diketahui matriks A di mana anggota-anggotanya adalah ini. Kemudian ada matriks B, ini adalah anggotanya. Diketahui bahwa matriks A ini sama dengan matriks B. Dan tentukanlah nilai X, Y, dan Z dari kesamaan matriks A dan matriks B. Kita jawab. Dikatakan bahwa di soal tadi matriks A itu sama dengan matriks B, sehingga kita cantumkan anggota-anggotanya bahwa nilainya itu akan sama. Berarti baris pertama kolom pertama matriks A itu akan sama dengan baris pertama kolom pertama pula pada matriks B. Atau bisa juga kita daftarkan Y tambah Z sama dengan 4, itu dikarenakan bahwa baris pertama kolom pertama matriks A itu akan senilai dengan baris pertama kolom pertama pula pada matriks B. Yang kedua adalah 1 sama dengan Z, yang menandakan bahwa baris pertama kolom kedua matriks A itu akan sama dengan baris pertama kolom kedua pada matriks
matriks B. Yang ketiga, 3 sama dengan Y, baris kedua kolom pertama matriks A itu akan senilai dengan baris kedua kolom pertama pula pada matriks B. Dan yang terakhir adalah 12 sama dengan 6X, di mana ini berasal dari baris kedua kolom kedua matriks A itu akan sama dengan baris kedua kolom kedua pula pada matriks B. Karena yang ditanyakan pada soal itu adalah nilai X, Y, Z, dan kebetulan di sini nilai Z-nya sudah ada, nilai Y-nya juga sudah ada, tinggal kita cari nilai X-nya. Maka, untuk 12 sama dengan 6X ini, X itu sama dengan 12 dibagi 6, dan X-nya adalah 2. Berarti sudah kita dapati bahwa X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 1. Lalu bagaimanakah kita bisa membuktikan apakah dia sama atau tidak? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Y tambah Z itu sama dengan 4. Apakah Y ditambah Z itu sama dengan 4? Coba perhatikan di sini. Y kita dapati tadi bahwa nilainya adalah 3. Kemudian Z adalah 1. Berarti untuk Y ditambah Z ini 3 yang ditambah dengan Z itu 1 ya, berarti ditambah dengan 1. Ternyata nilainya 3 tambah 1 itu adalah 4. Berarti Y tambah Z ini 4 dan Y itu juga 4. Berarti terbukti ya bahwa matriks A dan matriks B-nya itu benar. Dan nilai yang kita dapati di sini X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 1.